Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Kali ini kita belajar bab 3, materi tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan pokok, kita ketahui dulu apa saja tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari tentang bab ini. Yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat menyebutkan ketentuan toharoh, siswa dapat memahami ketentuan tentang toharoh, siswa dapat mempraktikkan tata cara toharoh, siswa dapat menyebutkan hikmah toharoh, dan yang terakhir yaitu siswa dapat menerapkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Awal mula yang kita bahas yaitu tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh mempunyai makna bersuci, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Saya ulangi sekali lagi. Toharoh mempunyai makna bersuci, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Sekarang kita perjelas tentang najis dan hadas. Kita bahas tentang najis dulu ya. Apa itu najis? Najis yaitu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab sehingga menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus dibersihkan. Apa saja yang harus dibersihkan? Yaitu semuanya harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita sehari-hari. Terlebih lagi, tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi, tempat yang kita gunakan untuk ibadah sholat itu bukan hanya bersih saja, melainkan harus suci. Perlu diingat-ingat ya, bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Selanjutnya kita bahas tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Makna najis dan hadas sudah kita ketahui. Sekarang kita lanjut ke macam-macam najis. Jadi najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Dan yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Apa saja yang meliputi najis ringan? Yaitu air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Selanjutnya najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Apa saja yang meliputi najis sedang? Yaitu darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Apa itu najis mughaladoh? Najis mughaladoh yaitu najis berat. Apa saja yang meliputi? Yaitu yang bersumber dari anjing dan babi. Sekarang kita perjelas lagi tentang najis mutawasitoh. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang najis mutawasitoh mempunyai arti najis sedang. Jadi najis mutawasitoh itu masih dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu najis hukmiyah, dan yang kedua yaitu najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah yaitu
najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujudnya atau zatnya, dan juga tidak ada bau dan rasanya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mengaliri air. Kemudian najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang tampak wujud atau zatnya dan juga tampak bau dan rasanya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dihilangkan menggunakan air yang suci. Sekarang kita bahas tuntas tentang cara bersuci dari macam-macam najis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, cara bersuci dari najis mukhafafah yaitu dengan memercikkan atau mengusap menggunakan air yang suci. Begini langkah-langkahnya. Yang pertama, lapkan najis dengan kain kering. Setelah dilap dengan kain kering, kemudian kalian percikan atau berikan air pada yang terkena najis. Setelah itu, kalian lap hingga kering. Selanjutnya, cara bersuci dari najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu dengan mengaliri atau membersihkan menggunakan air yang suci. Begini langkah-langkahnya. Pertama, kalian buang najis terlebih dahulu. Setelah itu, kalian cuci dengan air hingga hilang bau, rasa, dan warna. Selanjutnya, cara bersuci dari najis mughaladoh atau najis berat, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Begini langkah-langkahnya. Yang pertama, buang najis terlebih dahulu, kemudian cuci dengan air bercampur tanah 1 kali pada bagian najis. Setelah itu, kalian cuci dengan air 6 kali hingga hilang rasa, bau, dan warna. Macam hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, contoh yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Contoh selanjutnya dari hadas kecil yaitu hilang akal, seperti tidur. Selanjutnya, bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur. Itu tadi contoh-contoh hadas kecil. Selanjutnya, contoh hadas besar yaitu bersetubuh bagi suami istri, kemudian mimpi basah. Ini merupakan pertanda baliknya atau dewasanya seorang laki-laki. Selanjutnya, keluar mani. Contoh selanjutnya yaitu haid atau menstruasi bagi perempuan. Seorang perempuan akan mengalami haid kurang lebih normalnya 6-7 hari. Maksimal atau paling lama darah haid itu keluar 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu bukan haid, tapi itu istihadoh. Jadi kalau istihadoh, seorang perempuan itu wajib melaksanakan sholat dan puasa. Selanjutnya, melahirkan atau wiladah. Kemudian nifas. Nifas yaitu keluarnya darah setelah melahirkan. Umumnya darah nifas itu keluar kurang lebih 40 hari dan paling lama 60 hari. Jadi seorang wanita yang mengalami nifas itu tidak boleh melaksanakan ibadah sholat maupun puasa. Selanjutnya, meninggal dunia. Apabila kalian mengalami salah satu contoh dari hadas kecil atau hadas besar yang sudah disebutkan, maka kalian itu dalam keadaan tidak suci yang menyebabkan tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya bisa melakukan ibadah? Maka harus bersuci terlebih dahulu.
Sekarang kita perjelas tentang cara bersuci dari hadas. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Akan tetapi apabila tidak ada air karena suatu sebab, bisa dengan bertayamum. Kemudian cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan tetapi apabila tidak ada air karena suatu sebab, bisa dengan bertayamum. Baik, tata cara toharoh dari najis sudah dijelaskan di awal tadi, sedangkan tata cara toharoh dari hadas yaitu dengan mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci yaitu air, debu, dan batu. Tapi pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci mensucikan. Tata cara bersuci dari hadas bisa dengan wudhu, mandi besar, dan tayamum. Untuk wudhu adalah merupakan cara bersuci dari menghilangkan hadas kecil. Adapun tata caranya yang pertama dengan melafalkan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Dilanjut membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga dan membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini dimaksudkan yaitu secara berurutan. Kemudian cara toharoh dengan mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib adalah untuk menghilangkan dari hadas besar. Adapun caranya yaitu niat untuk mandi besar Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. Setelah itu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya bersuci dengan tayamum. Yang pertama yaitu lafalkan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu yang suci, dan yang terakhir mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu yang suci. Selanjutnya kita bahas hikmah toharoh. Toharoh atau bersuci itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik toharoh atau bersuci dari najis maupun dari hadas. Bersuci itu memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Antara lain yang pertama yaitu terhindar dari penyakit, dan yang kedua yaitu sarana untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga yaitu kebersihan membuat hidup kita lebih nyaman, dan yang terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menjaga wudhu wajahnya akan bersinar kelak saat dibangkitkan dari kubur. Pesan motivasi untuk kalian, seringlah berwudu dan jagalah wudu kalian, karena dengan berwudu dapat membersihkan dari kuman penyebab penyakit. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.